materi kali ini kita akan membahas tentang strategi mengerjakan soal uji kompetensi. Strategi yang pertama, prioritaskan jawaban soal yang mudah. Jangan terpaku pada soal yang sulit. Namun, pada akhir waktu ujian, pastikan semua soal dijawab dengan menggunakan logika umum. Jawaban benar, nilai positif 1, dan tidak ada nilai negatif atau pengurangan untuk jawaban yang salah. Maka, isi semua jawaban soal. Yang kedua, baca dengan cepat setiap kata atau disebut dengan skimming. Kecepatan membaca ideal untuk ujian nasional adalah 300 kata per menit. Lebih cepat, lebih baik. Jika dengan skimming belum bisa dipahami, baca setiap kata penting atau scanning dan buatlah analisa dan keputusan hanya berdasarkan data dan pertanyaan yang tertulis saja. Hindari bercampurnya data dan asumsi dalam menjawab soal. Strategi yang ketiga, waktu rata-rata yang digunakan untuk menjawab soal adalah 30 detik. Maka perhatikan waktu yang tersisa untuk memilih soal yang bisa dikerjakan dengan baik. Secara umum, 60 detik dianggap waktu yang cukup untuk mengerjakan satu soal. Maka, jangan tergesa-gesa, fokus pada jawaban soal. Strategi yang keempat, pahami struktur soal. Struktur soal terdiri atas soal kasus atau dikenal dengan fitnet, dilanjutkan dengan pertanyaan, dan diakhiri dengan pilihan 5 jawaban A, B, C, D, dan E. Dalam soal uji kompetensi nasional, hanya disediakan satu pilihan jawaban benar. Berbeda dengan soal pada umumnya, dalam pilihan jawaban tidak ada semua jawaban benar atau bukan salah satu jawaban di atas. Strategi yang kelima, fitnet biasa berisi kasus klinis. Perhatikan 3 hal yang penting, seperti keluhan utama yang ditampilkan seperti data klinis yang disajikan dan tempat pelayanan yang terjadi dalam kasus tersebut. Kemampuan menghubungkan 3 hal penting tersebut dapat membantu mengarahkan untuk mengeliminasi 4 pengecoh atau distraktor dan mencari satu pilihan jawaban yang paling tepat. Strategi yang keenam, yang perlu diingat, semua pilihan jawaban adalah homogen. Tidak ada yang tanpa mencolok, salah, satu atau berbeda. Pilihan hanya dari rentang, dari kurang tepat hingga sangat tepat, atau rentang baik dan sangat baik. Pengecoh dibuat berdasarkan kenyataan lapangan. Ketepatan pilihan jawaban sangat dipengaruhi oleh pemahaman teori dan kata kunci. Strategi yang ketujuh, perhatikan kata-kata kunci dalam pertanyaan, seperti diagnosa prioritas atau prioritas diagnosa, prioritas tindakan, tindakan terpenting, atau tindakan prioritas. Bentuk lain bisa berupa kata-kata seperti tindakan pertama, tindakan awal, tindakan segera, segera, awalnya, pertama, atau prioritas. Kata-kata kunci ini adalah modal untuk fokus memilih jawaban yang semua tanpa benar. Strategi yang ketujuh, perhatikan kata-kata kunci dalam pertanyaan, antara lain data tambahan, jenis pemeriksaan penunjang, diagnosis yang paling mungkin, masalah potensial, langkah awal, langkah selanjutnya, dan lain sebagainya. Strategi yang kedelapan, bacalah setiap pilihan jawaban yang tersedia sebelum menjawab. Eliminasi atau abaikan pilihan jawaban yang salah atau tidak mungkin. Fokuskan logika pada jawaban yang mungkin berdasarkan pada kata penting dalam fitnet.
dan kata kunci per pertanyaan. Bila tidak yakin, baca ulang pertanyaan sebelum memutuskan pilihan. Strategi yang ke-9, dasar pilihan jawaban disesuaikan dengan keadaan atau setting kasus dalam Fignet. Prinsip umum adalah sesuai dengan teori keperawatan bio, psikososial, spiritual dari klien yang digambarkan di dalam kasus atau Fignet. Prinsip ini tergantung juga pada banyak hal, misalnya setting pelayanan. Selanjutnya, bila setting atau lokasi kejadian kasus berupa kegawat daruratan, maka cara umum memilih prioritas berdasarkan masalah A, B, C, airway, breathing, circulation. Perkecualian pendekatan ABC untuk algoritma bantuan hidup dasar yang CAB berdasarkan kategori triase yang berlaku seperti merah, kuning, atau hijau, atau masalah etik keperawatan. Selanjutnya, bila kejadian kasus dalam Fignet di ruang rawat atau non-gawat darurat, hierarki kebutuhan Maslow, fisiologis, rasa aman, kasih sayang, hingga aktualisasi diri dapat dijadikan acuan memilih jawaban yang benar. Dalam memilih kebutuhan fisiologis berlaku juga dalam setting gawat darurat. Juga terdapat prioritas yang harus ditetapkan. Prioritas utama atau terpenting misalnya adalah diagnosa. Maka pilihlah yang paling penting, paling mengancam kehidupan. Intervensi juga merupakan yang paling penting berdampak besar dan atau bisa mencegah timbulnya masalah lain. Selanjutnya, prioritas waktu. Misalnya adalah tindakan, maka pilihlah sesuai dengan kata kunci yang terdapat dalam pertanyaan. Jika yang ditanyakan prioritas pertama, maka carilah jawaban yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan pertama kali, sebelum tindakan lain. Bahkan yang tindakan terpenting lain memerlukan tindakan tersebut dilakukan terlebih dahulu. Namun, jika pertanyaan berfokus pada tindakan utama, maka pilihlah hal yang terpenting yang harus dilakukan sesuai kebutuhan kasus dalam Fignet. Selanjutnya, kasus komunitas, manajemen, etik, dan hukum atau pengembangan profesionalisme tidak dapat menggunakan pendekatan kasus klinis gawat darurat dan ruang rawat. Pendekatan logika umum dapat digunakan jika logika secara teoritis tidak dikuasai. Strategi yang ke-10, diperlukan pengetahuan kisi-kisi atau proporsi soal. Maka bacalah materi hingga selesai dari topik, subtopik, dan elemen hingga mengerti dan benar-benar paham. Bacalah buku-buku sumber yang dimiliki untuk memahami topik atau sumber rujukan yang lain. Strategi yang ke-11, pada setiap sub bidang ilmu, contohnya keperawatan gawat darurat, terdapat contoh-contoh soal yang terkait dengan gawat darurat, maka kerjakan tersebut dengan tips nomor 2-9. Terima kasih, sampai ketemu di dalam pertemuan selanjutnya.